Salam sehat, salam silaturahmi, KOK Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam silaturahmi. Jumpa dengan saya, Kang Ori Koboy, dalam acara podcast yang insya Allah edukatif, inspiratif, dan komunikatif, menebar kebaikan dan manfaat. Sahabat sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita akan berbicara mengenai makanan, kesehatan, dan minuman kesehatan untuk tubuh manusia. Ada sinyalemen di tengah masyarakat yang mengatakan bahwa kepribadian Anda adalah apa yang Anda makan dan apa yang Anda minum sehari-hari. Untuk itu, telah hadir bersama saya seorang praktisi kesehatan, herbalis, dan juga pengobatan alternatif. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Kang Yon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Yon ya? Alhamdulillah. Ya. Kang Yon, sebelum saya memulai bertanya kepada Kang Yon, saya akan sedikit memberikan narasi atau ilustrasi. Ya, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kita terkejutkan oleh adanya berita mengenai seorang guru yang memperkosa muridnya. Beberapa muridnya, bukan satu loh Kang Yon, tapi beberapa. Kita ketahui bahwa guru adalah digugu dan ditiru. Harusnya seperti itu ya, tapi ternyata terbalik dengan kenyataan. Malah memberikan contoh yang paling buruk. Dan juga kita terkejutkan beberapa tahun yang lalu adanya seorang ibu yang dengan teganya membunuh 3 orang anaknya karena alasan ekonomi. Jadi ditinggal suaminya dan alasan ekonomi membunuh 3 orang anaknya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa kasih sayang seorang ibu luar biasa. Ada pepatah mengatakan kasih ibu sepanjang jalan dan kasih ayah sepenggal jalan. Sepenggal jalan. Ya. Dan juga beberapa yang lalu mungkin kita terkejutkan pula oleh adanya berita tawuran antara pelajar yang menyebabkan kematian. Mungkin sudah ratusan orang pelajar kita yang gugur sia-sia. Nah, di rumahnya otomatis pelajar tersebut diberikan contoh dan nasihat yang baik oleh orang tuanya. Dan juga di sekolahnya pun demikian, pasti diberikan contoh dan nasihat yang baik. Tapi ternyata seperti itu. Pelajar tersebut mungkin pasti mengetahui apa akibat hukum yang akan ditanggungnya apabila dia melakukan suatu kecerobohan yang luar biasa, membunuh temannya atau membunuh lawannya. Pasti masuk penjara sangat lama, dan setelah keluar dari penjara pun belum tentu dapat diterima di tengah-tengah masyarakat. Artinya residivis, untuk orang untuk percaya usaha dan sebagainya rada susah. Artinya masa depannya suram. Nah, untuk hal tersebut, ini sepertinya ada yang hilang gitu kan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada apa ini Kang Yon? Apakah perilakunya memang seperti itu? Apakah ada hubungannya dengan makanan? Nah, untuk itu langsung saya bertanya kepada Kang Yon, apa korelasi makanan dan minuman kesehatan dengan karakter manusia? Silakan. Ya baik, alhamdulillah. Ada yang sering ungkapan yang dikenal ya, yaitu you are what you eat. Jadi kamu adalah apa yang kamu makan. Jadi kalau kita melihat seseorang, ya lihat aja makanannya. Ketika dia memang makanannya sehat, maka dia akan sehat, baik sehat jasmani maupun rohani. Kadang kita tuh lebih banyak mengaitkan makanan hanya dengan kolesterol, ya kan? Ntar makan ini diabetes, makan ini kolesterol. Jadi intinya kebanyakan dikaitkan hanya dengan sebuah penyakit. Makanan hanya dengan kesehatan. Padahal lebih dari itu. Bahkan lebih urgennya lagi bahwa makanan itu adalah membentuk karakter, membentuk kepribadian seseorang. Bahkan dari kandungan, makanya kalau misalnya memang semenjak di kandungan itu orang tuanya, khususnya ibunya, konsumsinya dia yang memang tidak sehat, ya nanti mempengaruhi dari karakter nanti yang akan bayi yang akan lahir nanti gitu. Jadi bagaimana cara mengkorelasikan kan? Menyambungkan itu semua, apakah benar gitu? Ilmiahnya gimana gitu? Betul. Jadi mudahnya gini. Setiap perbuatan sikap manusia itu dikendalikan di apa tuh? Kita ini berbuat dikendalikan oleh apa? Oleh raga kita. Ya, raga kita, rajanya siapa? Yang mengendalikan Otak, siapa? ya. Otak ya. Jadi otak itu ada bagian-bagiannya, diantaranya adalah PFC namanya tuh. Nah, PFC itu yang mengendalikan pusat kendali
termasuk nanti emosi dan lain sebagainya. Nah, ketika PFC itu baik, maka sikap dan perilakunya juga baik. Tapi ketika PFC-nya buruk, maka sikap dan perilakunya juga akan buruk. Nah, baiknya PFC ini, sehatnya PFC ini ditentukan dari mana? Dari makanan yang kita konsumsi, minuman yang kita konsumsi. Jadi sangat berkaitan sekali, dan bahkan kalau di ilmu kedokteran tradisional Cina ya, TCM, itu perut itu disebutnya otak kedua. Otak kedua setelah otak yang sebenarnya di kepala gitu. Yeah. Makanya kadang kalau misalnya seseorang itu sakit perut, kadang sakit perut atau mules, itu akan mengirim sinyal seperti apa? Membuat seseorang itu cemas. Yeah. Nah, itu jadi di saluran cerna juga itu ada sinyal yang terhubung dengan otak. Nah, ketika makanan itu ada yang makanan-makanan yang memang nanti bisa memperburuk atau mengganggu sinyal-sinyal dari saluran cerna itu ke otak. Nah, ketika sinyalnya jelek, tahu sendiri kan kalau sinyal jelek, misalnya kita lagi berhubungan dengan telepon sama orang, sinyalnya jelek, putus-putus. Tentu pesan yang akan disampaikan tidak akan 100%. Seperti apa yang ingin disampaikan karena putus-putus. Nah, sinyal yang di saluran cerna ke otak itu akan terganggu dan bahkan buruk dengan makanan-makanan tertentu. Nah, salah satu contoh yang bisa memperburuk sinyal antara saluran cerna ke otak itu apa? Pengen tahu nggak? Iya. Apa coba kira-kira tebak? Itu sering kita makan hampir tiap hari lah. Apa coba? Ayo. Apa ya? Yang pertama adalah tepung. Tepung, oh ya, tepung ya. Olahan tepung dan turunannya bla bla. Gorengan pakai tepung ya. Bahkan sebenarnya kita kan kaitannya ada bicara madu ya. Madu juga dibuat itu dari tepung. Ada yang dipalsukan seperti itu ya. Kalau madu palsu itu kan dari tepung tapioka yang jadiin gula. Fruktosa itu dari tepung jagung. Itu nanti dihasilkan jadi gula ya. Jadi kaitan sekali bahwa di dalam makanan itu ketika kita makan akan mempengaruhi sistem otak kita. Nah, otak ini yang akan nantinya mengendalikan perilaku dan perbuatan kita. Nah, kalau makanannya sehat, maka akan menjadi perilaku yang baik. Kalau makanannya tidak sehat, maka nanti juga perilakunya akan bisa tidak baik gitu. Nah, makanya dalam Islam tuh bahkan kalau di Al-Quran itu nyatakan di surat Abasa ya kalau tidak salah itu, wahai manusia perhatikanlah makanan kalian gitu. Jadi Al-Quran itu sangat menekankan kepada kita manusia itu kan semuanya, baik Muslim mau agama apapun itu disuruh untuk memperhatikan makanannya, karena memang makanan ini adalah faktor yang akan memperbaiki kita, tapi juga faktor utama yang akan memperburuk, yang merusak diri kita. Bahkan kalau kita istilahnya tengok ke belakang bahwa kesalahan pertama yang diperbuat oleh manusia itu kan bukan membunuh, bukan minuman khamar, bukan judi, bukan berzina, bukan. Kesalahan pertama yang dilakukan oleh manusia itu adalah soal apa? Makanan. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam waktu di surga diperintahkan oleh Allah, makanlah semau kalian gitu, semau itu kan Nabi Adam gitu kan. Tapi jangan dekati buah kuldi. Pohon ini gitu diterangkan di Al-Quran itu. Kemudian setan menggoda Nabi Adam. Betul. Ya kan? Akhirnya tergoda dan hanya mencicipi. Hanya mencicipi dari buah itu yang sering kita sebut buah kuldi ya. Nah, hanya dengan cicipan buah kuldi itulah kemudian kita bisa bertemu di sini. Kita kan nenek moyang ini. Kalau nggak kita ketemunya di surga ya? Iya, harusnya kita kan di surga, tempat kita di surga. Karena hanya kesalahan kecil nggak, nyicipin makanan. Nyicipin makanan ya. Hanya sebuah buah nyicipin kagak sampai kenyang, ya kan? Itu bisa merubah tatanan kehidupan miliaran orang, ya kan? Nah, yang sampai hidup terusir ya dari surga ya. Yang hidup di dunia ini berapa orang, juta, miliar orang, ya itu kan semuanya keturunan Nabi Adam. Yang merasa kalau saya kan nggak keturunan monyet. Ya kan, sebagai kita muslim, kita percaya bahwa kita keturunan Nabi Adam. Yang mana kesalahan pertama adalah soal makanan.
Ya. Nah, ketika itu apa? Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diusir dari surga. Apa ucapan daripada Nabi Adam alaihissalam? Apa yang diucapkan? Doa yang sering kita panjatkan, yaitu Rabbana dzalamna Anfusana wa illam taghfir lana. Ya. Rabbana dzalamna artinya apa tuh? Aku telah menzolimi diri sendiri ya. Zolim, bayangkan. Ya. Iya. Masa sih timbang ya Allah nyicipin Makanan ya, gini? hanya nyicipin ya. Itu dikatakan sebuah kezoliman. Iya. Jadi ini bukan hal yang main-main, bukan hal yang kecil. Betul. Gak mungkin dong, masa suatu yang kecil dikatakan zolim? Iya. Ya nggak? Karena apa? Sarana untuk kezoliman apabila dibiarkan, hal kecil apapun kalau kezoliman itu akan merusak. Iya. Ya seperti sekarang kita ini, bahwa hanya gara-gara mencicipi buah, kemudian diusir dan dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa anak keturunanmu nanti akan saling bermusuhan. Nah terjadi sekarang ini realita kita ini. Nah makanya kita untuk bisa kembali lagi ke tempat kita ditentukan oleh apa? Makanan juga. Minuman, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari pekerjaan yang haram, dari hal-hal yang haram, maka daging itu akan di mana? Di neraka. Ya. Nggak bakal ke surga, itu bakal ke neraka. Kenapa berarti? Karena makanan. Makanannya. Jadi pentingnya kita harus hati-hati soal makanan ini. Ya. Dan juga saya sendiri termasuk orang yang mengalami lah. Makanan di sini yang dimaksud adalah termasuk makanan dan minuman. Jadi apapun yang dikonsumsi itu adalah berkorelasi nantinya dengan sikap dan perilaku kita. Ya. Jadi kalau kita dalam Islam, makanan yang halal dan yang thayyib. Ya. Benar nggak? Betul, halalan Jadi, thayyiban ya. halalan thayyiban. Ya. Ketika makan yang halal dan thayyib, maka nanti akan menyebabkan apa? Mudah untuk taat kepada Allah. Mudah nanti kita untuk pergi ke masjid, melaksanakan beribadah itu istilahnya enteng, nggak ada berat karena makanan-makanan tadi memang ada keberkahannya gitu. Beda dengan makanan-makanan yang haram atau zatnya halal. Contoh halal tuh misalnya daging kambing kan halal. Tapi bisa jadi haram kalau hasil dari mencuri kan begitu ya. Betul. Nah, dari situ gambaran yang saya maksudkan tadi udah mulai ke gambar belum tuh? Iya. Korelasinya antara betul. Makanan itu dengan perilaku yang mana perilaku yang tadi itu yang dinarasikan kan? Bagaimana seorang ustadz bisa memperkosa, kemudian seorang ibu bahkan membunuh 3 orang anaknya. 3 orang anaknya dari mana itu? Kan tingkat emosional. Yang kembali lagi tadi otak tadi ditentukan oleh makanan-makanan tersebut saling terkait. Ya. Mungkin korelasi dari makanan untuk bagaimana menyebabkan karakter seorang itu gambarannya tadi. Seperti itu ya. Iya. Baik, menarik sekali Kang Ion ya. Jadi kita semakin tercerahkan ini bagaimana ternyata makanan itu begitu signifikan mempengaruhi kehidupan kita. Sampai tadi diambil contoh Nabi Adam terusir karena makanan. Ya, mungkin pembahasan ini jarang dibahas ya. Karena mungkin orang hanya membahas makanan itu, oh ini sehat. Korelasinya dengan sehat dan sakit. Iya, korelasinya hanya dengan sakit dan sehat saja. Jarang mengkaitkan istilahnya dengan surga dan neraka, dengan karakter dan perilaku. Contoh, maaf saya tambahin lagi ketika misalnya anak-anak saya waktu kecil itu kalau melihat orang tua dulu tuh kan misalnya kita berbuat kenakalan lah disebut ya. Kenakalan kalau kita kecil nakal itu kalau ketemu orang lebih dewasa walaupun kita nggak kenal takut, segen. Tapi kenapa sekarang tuh misalnya ada anak kecil ngerokok ya enjoy aja, nggak ada rasa kalau Sundanya itu pakiwah ya sungkan itu tuh kalau bahasa Sundanya tuh. Jadi itu semua tuh karakter-karakter itu tuh kan karena makanan tadi itu. Makanan kalau sekarang kan makanannya makanan anak kecil jajanan instan dan lain sebagainya dan food termasuk juga tawuran itu kita susah mengatur anak. Bagaimana kok jadi sekarang lebih susah diaturnya? Itu perbaiki makanan. Nah, intinya berarti apa? Untuk memperbaiki karakter, memperbaiki kesehatan itu kan ada ungkapannya gini, memperbaiki kesehatan itu dari dapur Anda. Ya kan? Nah, dapur itu apa? Makanan kan, bukan ganti perabot, tapi ganti
isi dari apa makanan dan minuman yang akan disajikan di keluarga. Iya. Nah, bahkan juga lambung ada tuh lambung itu kan tempat apa? Makanan. Iya, tempat yang dimana bisa menyebabkan segala penyakit. Iya. Bisa sakit kenapa? Karena Karena- lambungnya sakit. Iya, sakit kenapa? Karena makanan iya yang tadi. dikonsumsi Nah, ya. karena soal tentang kaitan lagi dengan makanan gitu. Iya. Kang siapa teh? Kang Ori Cowboy. Ori Cowboy. Kang Ori Cowboy gitu. Ya. Ya, menarik sekali apa yang sudah dijelaskan oleh Kang Ion. Jadi saya dan pemirsa dan sahabat sekalian mungkin semakin tahu ya tentang makanan-makanan apa saja yang bisa menyehatkan tubuh kita, yang Ya. bisa menyebabkan karakter seseorang itu berubah atau baik dan buruknya gitu ya. Iya. Dan juga saya ingin bertanya kepada Kang Ion, apa sih contoh-contoh kisah orang terdahulu tentang makanan? Tentang sebab akibat itu ya. Betul. Makanan ini. Iya. Yang paling masyhur itu kan kisah seorang musafir itu kan. Iya. Yang musafir pakaiannya apa? Kumuh, orangnya susah, Iya. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sebuah hadis ya kalau nggak salah tuh. Iya. Doa orang musafir itu kan apa? Tanpa hijab ya. Iya. Apa? Diizabah. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan juga orang yang miskin yang susah. Hmm. Itu juga istilahnya berpotensi besar untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun di hadis itu, di cerita tersebut bahwa seorang laki-laki ini yang dia sudah melakukan perjalanan jauh, Iya. kemudian bajunya juga saking miskinnya lusuh, Kotor. ya, kotor Ada gitu ya. najisnya mungkin dia ya. berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah itu nggak Doanya dikabulkan. tidak dikabulkan. Kenapa? Ditolak. Karena apa yang dimakannya adalah makanan haram. Haram. Nah, jadi di situ kaitan erat dengan makanan. Bahkan juga bagaimana ulama-ulama terdahulu dalam menjaga makanan itu adalah kehati-hatian ini ya. Di antaranya adalah saya lupa namanya itu. Jadi di suatu wilayah itu misalnya ada kehilangan kambing. Iya. Nah, ulama ini dia nggak mau makan daging kambing Hmm. selama berita kejelasan dari kambing itu Sudah ketemu atau belum gitu ya, ya? udah ketemu apa belum gitu. Karena ulama itu takut nanti yang dimakannya ini adalah bagian dari kambing yang Hilang dicuri tersebut. tadi. Walaupun dia nanti kan beli, tidak tahu itu sebenarnya kan tidak apa-apa kalau kita Iya. orang sekarang gitu ya. Iya. Tapi Kalau untuk menjaga hati-hati ya. iya, untuk menjaga kehati-hatian. Kalau sekarang tahu juga diembat. Itu bedanya gitu. Ya, saya ingat gini, ada hadis juga yang mengatakan demikian Kang Ion ya. Jadi ada seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberikan minum Ya, kucing. anjing. Oh, anjing ya. Minum anjing oh, ya. Iya, anjing. Nah, itu ya. hanya memberikan minum bisa masuk surga. Padahal dia profesinya seorang pelacur. Iya. Nah, itu seperti apa tuh seperti itu? Artinya makanan minuman yang sangat penting sekali berarti kan untuk kehidupan kita Iya, ya. dalam artian tuh saya tekankan lagi bahwa makanan dan minuman ini kaitannya adalah hal yang besar dalam kehidupan. Iya. Sebenarnya juga kalau kita lihat orang-orang misalnya orang digusur, Iya. orang digusur lapak-lapaknya di pasar itu ilegal itu kan. Iya. Kenapa sih Pak dagang, Pak? Udah diusir balik lagi jawabnya soal apa coba? Iya. Soal perut dia bilang. Ini Masalah perut. masalah perut apa? Iya. Kan makanan gitu. Betul. Ya jadi memang ini makanan ini karena sumber energi satu-satunya. Ya bahkan kalau ditangkap itu maling itu Ya. terakhir-terakhirnya begitu ditanya Alasannya? masalah perut Iya, masalah perut. untuk makan gitu Untuk kan. makan. Padahal mungkin kalau untuk makan dia bisa gitu Iya. kan, tapi kan dengan alasan perut gitu Ya. kan. Betul. Jadi di sini jangan sampai kita menyepelekan Iya. menyepelekan hal yang besar ini, kemudian kita terlalu terbuka. Iya. Bahkan juga perlu kehati-hatian itu diantaranya adalah harusnya kita kan sering makan tuh daging ayam, daging kambing, daging sapi yang kita tidak tahu itu disembelih dengan mengucapkan bismillah apa tidak. Padahal di Al-Qur'an itu kalau misalnya tidak dibacakan bismillah kan nggak boleh tuh. Iya. Coba Haram ya. kita gali lagi tuh di Al-Qur'an itu. Betul, Di betul. Al-Qur'an ada bahwa Iya, makan itu harus yang sembelihan yang disebut nama Allah gitu kan. atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga ada kisah juga kalau nggak Abu Bakar atau Umar itu. Iya. Jadi dia makan sesuatu tapi dikatakan tuh istilahnya agak subhat lah makanan itu. Iya. Kemudian Sampai dicolok-colok ya. dicolok-colok agar Keluar lagi makanannya. makanan itu keluar lagi. Karena Iya. saking takutnya nanti ketika sudah jadi daging, darah daging menyatu,
tadi kaitannya surga dan neraka juga dengan karakter Seseorang itu. seseorang tersebut. Iya, iya, betul. Iya. Baik, Kang Yon, semakin panas nih obrolan kita mengenai makanan dan minuman ya. Iya. Tadi ada contoh-contoh beberapa orang tahu seperti itu. Saya juga jadi agak takut nih kalau nanti kalau makanan-makanan yang kadang kita nggak tahu nih. Iya. Sekarang kita makan misalkan di resto atau di di rumah Iya. makan, kita nggak tahu makanan yang disajikan apakah itu disembelih atas nama Allah atau tidak gitu. Minimal nanya aja enggak ya? Nanya juga tidak. Nanya juga tidak. Tapi akhirnya ada juga yang bilang, ya sudah kalau kita nggak tahu kita baca bismillah saja katanya pada Iya. waktu makan. Iya. Ya Allah alam ya seperti Iya. apa kajiannya nanti mungkin bisa diperdalam ya. Itu, bidang yang berilmu tentang agama istilahnya gitu kan. Iya. Tapi di betul. sini yang saya ungkapkan di sini bukan menakut-nakuti. Jadi Iya. kita tuh harus berhati-hati. Betul. Nah, kalau hati-hati itu kan ibaratnya contoh, kalau jalan, misalnya ini ada sebuah jalan, Iya. dibilang banyak duri. Iya. Jalannya kita hati-hati pasti dong. Betul. Banyak hati itu kan banyak cross check. Iya. Nah, intinya soal makanan, hati-hati maksudnya ya minimal nanya lah ke yang dagangnya itu. Ini ayamnya ini dipotong pakai bismillah apa enggak gitu kalau. Oh, dia juga nggak tahu misalnya. Ya dia juga harus nanya ke tempat penjualannya gitu. Jadi Iya. hal-hal seperti inilah walaupun kecil tapi menyebabkan menggugurkan kewajiban kita Iya. ketika nanti semua kan kita dihisap tuh. Betul. Dihisap di hadapan Allah. Iya. Kemudian kalau misalnya ini ya Allah saya udah bertanya dengan Iya. semaksimal mungkin bahwa kata yang dagangnya itu bahwa sudah disembelih dengan secara Islami, diantaranya adalah menyebut asma Nama Allah Allah. Subhanahu wa taala gitu. Iya. Ya jadi tadi memang kehati-hatian ya berarti Iya. ya. Ya sekarang memang kita fakta di tengah-tengah masyarakat, apalagi kita adanya junk food segala macam, kita kan nggak tahu ya. Iya. Sudah terhidang, apalagi ayam dan sebagainya sekarang banyak sekali ya dengan berbagai merek gitu kan. Iya. Ya akhirnya kita karena ketidaktahuan kita atau karena kita tidak hati-hati ya Menyepelekan sebenarnya menyepelekan dan kita main makan saja seolah gitu kan. makanan itu hal biasa aja lah gitu. Iya, hal biasa, betul. Dan juga minuman gitu kan. Iya. Berapa banyak dari kita minum misalkan sudah tahu lambungnya sakit, malah minum yang misalkan yang asem, Iya. yang dingin gitu kan. Iya. Padahal itu kan tidak baik sebetulnya buat lambung Iya. kan. Ya saya ingat ada beberapa nasihat juga ya, Kang Yon ya. Iya. Jadi pada waktu itu ini cerita tentang saya sedikit nih, Iya. Kang Yon. Saya pada waktu itu saya sakit, tangan saya tidak bisa dikepalkan seperti ini. Iya. Lama saya sakit ya, hampir setahun 2 tahun. Iya. Tapi saya mendengar ada seorang yang memberikan saya informasi bahwa minum air putih hangat setiap hari atau agak panas sedikit Iya. sebelum makan dan minum apapun. Alhamdulillah saya praktekkan sampai sekitar 2-3 bulan sembuh, Kang Yon. Iya. Alhamdulillah. Sekarang tangan saya sudah bisa mengepal dengan kencang Iya. dan tidak lagi saya mengalami kesemutan dan lemes gitu ya. Iya, Alhamdulillah. Jadi sudah bisa naik motor lagi nih Kang Iya. Yon nih, sudah bisa touring lagi gitu kan. Karena hobi saya memang touring gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ternyata makanan dan minuman yang kita pilih dan apabila itu sehat ternyata memang menyebabkan kita sehat. Iya. Itu contoh seperti itu. Baik Kang Yon, mungkin lanjut lagi kita pembicaraan kita. Sekarang saya ingin tahu kira-kira jenis-jenis makanan apa saja sih yang bisa menyebabkan kita sehat. Iya. Nah, kan sekarang Kang Yon, depan Kang Yon ini ada, kalau nggak salah ada madu nih ya, Iya. ada madu algobah nih. Iya. Nah, kira-kira seperti apa nih Kang Yon? Tentang makanan yang sehat yaitu di Al-Quran disebutkan adalah jadi di Al-Quran itu kalau dia bicara kepada orang beriman, Iya. perintahnya makanlah yang thayyib. Iya. Kenapa tidak ada halalnya? Karena kalau orang beriman pasti Halal. makan yang halal gitu. Iya. Jadi makanan yang sehat adalah makanan yang halal Dan baik. dan thayyib Iya. atau halal dan baik. Iya. Nah, tapi ketika bicara kepada yang bukan beriman, ayat itu mengatakan makanlah manusia ya kan, makanlah yang halalan thayyib, digabung tuh halal dan Taib. thayyib gitu. Karena kalau orang nggak Islam sebenarnya kadang kan Dan muslim ya. ya makannya kan nggak halal haram itu nggak diambil pusing lah gitu. Iya. Ya, Artinya yang baik-baik disepelekan. saja, tapi belum tentu halal Nah, yang menurut makanya kita ya. Makanan itu adalah harus yang halal dan thayyib. Nah, Iya. bagaimana makanan yang halal yang thayyib itu? Seperti contoh sekarang ya, real saat ini gitu. Iya. Itu seperti nasi.
Iya. Kita kan makan nasi, Iya. makan sayur, makan buah. Iya, makan ikan. Itu kan yang halal. Iya. Makanan ikan, ayam, daging ya. Itu makanan-makanan yang halal baik bagi kita. Tapi belum tentu baik. Belum tentu itu apa? Thayyib. Iya. Kenapa tidak thayyib? Karena faktor dari sistem pertaniannya, Iya. sistem peternakannya. Yang kita tahu kan saat ini banyaknya ya, banyak banget itu pertanian adalah menggunakan pupuk apa? Kimia. Pupuk kimia. Betul. Nah, ini yang akan menjadi penyebab penyakit-penyakit yang sekarang tuh agak aneh. Iya. Kalau kita dulu di kampung ya, tahun-tahun mungkin ya 30 tahun, 20 tahun lalu tuh penyakit misalnya sekampung jarang lah yang sakit. Iya. Walaupun jarang rumah sakit, Iya, betul. tapi jarang orang Jarang orang sakit ya. Jarang orang Apalagi sakit. di pegunungan-pegunungan gitu kan Iya, jarang ya. Jarang. Dulu kalau saya kan pernah waktu kecil di kampung itu kalau yang sakit itu paling satu itu sakit apa ya paling? Yang paling parah itu dulu terkena paling mungkin usus buntu ya. Iya. Usus buntu itu udah apa? Perkara yang besar gitu. Kalau Iya. stroke, diabetes itu udah belum dikenal. Jarang, belum dikenal. Asam urat apa Iya, tuh nggak belum dikenal. dikenal belum. Jantung gitu ya. Apalagi autoimun, kemudian ya gagal ginjal itu Iya. nggak ada. Lupus ya gitu kan. Tapi sekarang ya, sekarang itu 10 tahun ke belakang ini, itu saudara saya juga tiba udah gagal ginjal masih muda, diabetes dalam usia muda, kemudian penyakit-penyakit yang udah namanya juga aneh-aneh, bahkan termasuk bapak saya sendiri itu namanya keren penyakitnya, kanker nasofaring. Wah, apalagi tuh. Ya itu jadi saluran di belakang hidung. Kelenjar ya berarti ya. Iya. Iya. Ya itu istilahnya karena pola makannya tadi. Iya. Pola makan yang makannya sebenarnya itu tadi apa? Nasi sehat kan? Iya. Kalau dilihat gitu. Betul. Kemudian sayuran. Tapi kenapa tidak menjadi baik? Karena tadi sistem pertaniannya itu Iya. dari pupuk kimia. Ini Dari juga awalnya itu berarti ya. ya, ini penting juga ya. Iya. Penting juga karena jeruk yang misalnya ini jeruk kan harusnya antioksidan tinggi. Iya. Antioksidan tinggi. Tapi kalau misalnya pakai pupuk kimia itu antioksidan hilang antioksidannya hilang. berarti ya? Nah, Iya. perlu saya jelaskan sedikit ya. Jadi makanan itu kenapa bisa menjadi penyakit bagi tubuh itu prosesnya gini. Prosesnya itu makanan yang pengawet, yang ada penyedap, Iya. kemudian pemanis yang diawetkan itu ya. Nah, itu ketika masuk dia akan menghasilkan namanya radikal bebas. Ya kan? Iya. Radikal bebas itu musuh di antara salah satu musuh terbesar dalam dunia medis. Iya. Karena itu yang menyebabkan kanker, menyebabkan penyakit jantung dan lain-lain itu. Efeknya kemana-mana ya. Iya, efeknya kemana-mana. Karena dia ya tergantung dia mau kemana. Iya. Dia misalnya mau ke ginjal. Lemahnya di situ yang Iya, disikat di situ ya. yang sikat ya. Ya. Fungsinya kita makan ini harusnya kan menghasilkan antioksidan Iya. untuk melawan dari radikal Radikal bebas tersebut. bebas tadi gitu. Ini penjelasan ilmiahnya ya, penjelasan ilmiah makanan kok bisa menjadi penyakit gitu kan. Iya. Nah, nanti jenis makanan apa yang sehat kan pertanyaan begitu. Betul. Nah, kita kan ingin penyakit karena tadi dari kimia, Iya. ya kan, dari pengawet, dari perasa dan lain-lain. Artinya siklus dari makanan itu didapat ya dari Iya. awalnya gitu kan Iya, ya. dari prosesnya itu tidak alami. Iya. Tidak alami menyebabkan tidak dikenal di tubuh sistem kita kan alami nih. Iya. Di perut kita jadi masuk dia kayak nggak dikenal gitu lah Ya, ibaratnya. seperti misalkan nasi yang terhidang di kita. Iya. Itu nasi dari beras dari gabah. Iya. Gabah dari padi. Padinya itu Dari pertanian. dari pertanian yang mengandung bahan kimia. Iya. Betul Bukan kan? mengandung lagi bahan kimia, emang pakainya pupuk kimia. Pakai pupuk kimia gitu kan. Kalau mengandung itu Betul. Hanya seberapa gitu ya. Ini sudah full 100%. sudah memakai. Iya. Tapi kan ada juga kan Pestisidanya. seperti misalkan beras non organik gitu kan. Nah, ini jadi gini, makanya tadi kan halal thayyib. Iya. Ya kan? Kan kita nggak mengharamkan Iya. beras yang dari pupuk kimia. Iya. Karena itu zatnya halal, Halal. tapi tidak thayyib Iya. gitu. Itu bahkan menjadi penyebab juga dari berbagai sumber penyakit gitu. Iya. Yang fungsi orang makan buah kan untuk kesehatan. Betul. Mau ngambil antioksidannya. Mm-mm. Tapi karena dari pupuk kimia akhirnya ya bukan antioksidan yang didapat. Iya, malah Nambah racun. lagi tuh racun. Ya, Iya. kalau radikal bebas itu kalau mau bahasa mudahnya racun lah. Racun ya. Menghasilkan racun, menghasilkan sampah dalam tubuh. Nah, makanan itu harusnya namanya tuh Hippokrates tuh kalau nggak salah tuh namanya, bapak
kedokteran dunia. Itu kan nutrisi terbaik adalah obat terbaik. Jadi kalau kita sakit itu sebenarnya bisa diobati dengan nutrisi terbaik, makanan-makanan yang baik, dengan buah, dengan sayuran, tapi yang tidak yang kita sebutkan tadi itu kimia-kimia tadi. Nah, makanya kalau yang mau halal harus toyib, makanya beras dari padi yang pertanian organik. Sayuran yang pertaniannya menggunakan pupuk organik. Peternakan juga ya. Peternakan juga, lele bukan pakan pelet, misalnya dia yang harus alami. Ya. Nah, ikan. Ikan bahkan kambing juga tuh. Kambing kan ada juga yang dikasih kayak model pelet begitu. Pakannya, itu semua tidak baik bagi kita. Dalam artian tidak baik berarti tidak menyehatkan. Oh ya, saya ingat Kang Ion, itu kalau nggak salah di negara Bangladesh apa negara mana itu, bahkan sudah Sri Lanka. Sri Lanka itu sudah mengharamkan untuk petani memakai bahan kimia. Ya, itu 2021 tahun lalu. Tahun lalu ya. Itu sudah dilarang. Bahkan sudah jadi undang-undang kan. Karena presidennya tegas pada waktu itu gitu kan. Sehingga pada waktu itu kalau nggak salah ada yang mencoba untuk membakar itu semua dan mencemari laut Sri Lanka pada waktu itu. Tapi presidennya jalan terus gitu kan. Ada bahan kimia yang terbakar di laut. Kapal Singapura kalau nggak salah pada waktu itu ya. Ya, jadi memang sangat-sangat sekali efeknya itu luar biasa. Bahan kimia ini kan. Nah, dan jadi Kang Ion, untuk supaya kita bisa menghindari ya kan makanan-makanan seperti itu yang sehari-hari kita pasti dapatkan nih Kang Ion nih. Mau tidak mau nih. Jadi beras juga mungkin kita harus pilih beras yang organik ya kan. Sayuran organik dan sebagainya gitu kan. Dan alhamdulillah kita sekarang ini sudah baru memulai ya. Kita baru memulai perkebunan organik. Kita mohon doanya aja semoga perkebunan yang kita mulai ini nanti akan bisa menjadi contoh. Iya, contoh, dan kemudian juga meminimalisir lah. Serangan dari radikal bebas. Radikal bebas tadi itu. Kita insya Allah bikin sayuran organik, buah organik, dan insya Allah juga nanti kedepannya kita cari sawah yang kita bikin pertanian padi full 100% organik. Tidak memakai pestisida. Plusnya dengan biaya biaya murah. Gitu. Dengan budget yang minimal banget ya. Budget minimal. Baik, tadi kira-kira apa sih makanan yang atau minuman yang dari dalam Al-Quran tadi disebutkan ya, yang membuat kita sehat gitu kan? Makanan minuman sehat, halal toyib dia. Nah, halal toyib kan tadi organik. Nah, kalau minuman ya ini di antaranya ya. Jadi kita mau bilang tuh gini, madu ini adalah salah satu. Jadi kalau salah satu kan berarti salah satu cara untuk menjadi sehat. Jadi kadang jangan jangan overacting gitu. Jadi apapun sakit ini pakai madu ya. Pakai madu lambung, madu. Berarti kalau salah satu berarti kan ada 9 lagi ya? Ada lebih cara. Jadi banyak cara jalan menuju ke Roma. Ke Roma ya. Banyak cara jalan menuju sehat. Di antaranya adalah makanan tadi, makanan sehat, minum-minum yang sehat gitu kan. Nah, tapi juga mumpung saya ingat ini penting sekali, sudah makanannya sehat, kemudian baik ya, halal dan thayyib, tapi cara makannya itu juga harus yang baik gitu. Yang benar ya. Yang baik dan benar. Karena banyaknya kita itu kalau makan, lagi makan minum. Dan makannya terburu-buru juga. Makannya terburu-buru juga gitu. Padahal kalau kita hidup ini kadang kerja. Bapak kerja nyari apa? Nyari makan kan? Betul. Yang tadi pedagang digusur tadi itu nggak mau berhenti juga kan? Demi perut katanya. Berarti ketika makan harusnya itu tujuannya. Ya udah kita nikmati gitu. Ini nggak dinikmati juga, masih buru-buru juga. Makan sama main HP, nonton TV. HP, gitu ya. Nah, jadi makan kadang malah uring-uringan. Tidak menghargai makanan ya. Pas makan uring-uringan gitu. Padahal saya ingat contoh nih ya, Kang Ion ya. Kalau nggak salah zaman Nabi itu, kalau Nabi dan para sahabatnya itu makan itu mereka serius. Mereka tidak bermain-main, tidak bercanda, karena mereka benar-benar menghargai makanan yang Allah berikan kepadanya, sehingga makan itu pelan-pelan, dikunyah sampai berapa? 32 kali ya? 32 kali. 32 kali,
dan minum secukupnya, itu pun setelah makan selesai, kan begitu ya? Iya. Jadi tadi karena soal makanannya hati-hati, apalagi soal caranya gitu. Iya. Karena kalau istilahnya barang yang benar, cara salah, rusak juga gitu. Mobilnya bagus. Iya. Nah, mobil bagus, cuman nyetirnya salah, nabrak, hancur juga itu mobil. Masuk jurang. Nah, ingat-ingat mobil nih korelasi dengan dengan makanan ya. Biar lebih mudah lagi nih kita, karena kita kan ini sebenarnya edukasi ya. Channel ini adalah edukasi. Betul. Jadi kita lebih banyak mengedukasi daripada kita mau jualan. Walaupun ya pengennya sih laku juga gitu. Tapi memang. Tapi saya di depan tadi nyebutnya apa? Podcastnya apa? Edukasi, inspiratif, komunikatif. Dagangnya ayam. Nggak ada dagangnya. Ada menebar kebaikan dan manfaat. Harusnya menghasilkan gitu dan menguntungkan. Ya jadi saya mau dagang nggak enak karena itu edukasi gitu. Nggak apa-apa. Ya, jadi kalau mobil nih contoh mobil, dia mobil mahal, bagus pastilah ya. Suruh sama pabriknya kasih bensin tipe ini misalnya pertama terus kemudian olinya juga oli misalnya merek ini, speknya ini gitu. Kita robah nih demi ngirit, gantilah itu solar bensinnya, kalau enggak ganti yang bensin. Kira-kira apa yang terjadi? Pertalite apa yang terjadi di mobil itu? Ya pasti akan rusak ya. Langsung rusak apa enggak, pelan-pelan dulu? Nah itu seperti tubuh manusia. Kita ini lebih mahal daripada mobil. Sepakat nggak itu? Sepakat banget. Atau lebih murah? Wow. Kalau mobil aja kita isinya yang ron yang bagus, ron oktan ya namanya. Ya itu yang bagus istilahnya kan. Masa tubuh kita dikasihnya oli samping, oli campuran, kasih bensin yang murahan kan? Atau enggak? Tadi masukin sampah tadi radikal bebas ya. Bahkan tubuh kita, di dalam tubuh kita ini terdapat sel-sel, jumlahnya berapa tuh? Waduh, triliunan mungkin ya. Iya, 100 triliun lah sel-sel itu. Dan itu semuanya hidup. Sel itu hidup. Ntar mati, ada yang mati, diganti lagi, mati, ganti lagi, mati, ganti lagi gitu. Nah, memperbaiki sel-sel itu ya. Tadi kalau istilahnya yang mobil tadi itu dikasih yang bensinnya murah. Nanti biasanya kalau nanjak, ciri-ciri mobil yang rusak apa? Kalau nanjak agak sendat-sendat, nggak kuat lah. Mulai rada bengek lah. Nah, begitu juga tubuh kita. Kalau dikasih makanan-makanan tadi tuh yang pupuk kimia, yang sayurnya sayur pertanian urea kimia, kemudian juga buahnya seperti itu, maka akan tadi dikit-dikit sakit. Yang tadi Pak Haji tuh? Iya, tangan sakit. Tangan mulai Kesemutan. Sering sakit kepala, demam. Nah, khususnya persendian. Kalau udah persendian yang mulai nyeri-nyeri, itu hati-hati. Itu udah kebanyakan. Kebanyakan makanan-makanan tadi. Sampah racun tadi dan sampah tadi itu. Masya Jadi kalau udah di mobil tuh udah ngerak-ngerak gitu, harusnya apa? Kalau langkah bijak ketika mobil kita udah mulai kagak enak. Masuk ke bengkel. Kata bengkel, Pak, jangan diulang lagi, Pak. Nih, harus bensinnya yang bagus, olinya yang bagus, perawatan rutin, tune up. Nah, begitu juga dengan kita, manusia yang nilainya itu lebih tinggi dari itu semua. Makanya dalam Islam itu kesehatan nomor 2 setelah keimanan. Karena manusia terbaik adalah manusia yang banyak ibadah, banyak manfaatnya. Bagaimana kita bisa manfaat kalau misalnya tetangga kita ada yang kemalingan? Kita gimana mau ngejar maling kalau asam urat? Kalau sakit ya. Ngesot kitanya. Jalan susah. Iya enggak? Bagaimana kita mau bantuin kakek-kakek? Mau mikulin itu dagangannya? Lah orang kitanya aja udah loyo. Karena tadi. Dan biasanya makanan-makanan kimia tadi itu yang tidak sehat itu biasanya 5 sampai 10 tahun baru tagihannya itu keluar ya. Tagihan keluar tuh tadi tuh persendian mulai betul. Mulai sakit. Nah, makanya kalau mengobati itu dengan makanan insya Allah cukup. Saya ingat satu hadis kalau nggak salah dikatakan bahwa Allah lebih menyukai seorang muslim yang kuat ya. Yang kuat daripada yang lemah. Yang lemah. Karena kalau kuat itu dia bisa berperang. Bisa dia bermanfaat untuk lingkungannya, untuk keluarganya dan sebagainya. Tapi kalau dia loyo, kalau dia sakit-sakitan, kuat itu kan nggak sakit ya. Untuk diri sendiri aja mungkin nggak bisa gitu, untuk orang lain ya.
Ya. Bengek jalan gimana mau itu, mau ngomong jihad, Iya. jalan 10 meter udah bengek. Baik, Kang Yon. Nah, kalau dengan madu ini kan kalau nggak salah madu ini ada di surat An-Nahl ya, Ya, An-Nahl. ayat 69 kalau nggak salah. 69. Iya. Nah, itu bagaimana? Apakah memang segala penyakit bisa disembuhkan dengan madu? Kan di sini disebutkan di Al-Qur'an itu bahwa madu adalah sebagai penyembuh gitu ya. Penyembuh segala penyakit. Segala Tapi penyakit. setelah saya belajar juga bahwa sebenarnya tidak semua penyakit. Ya. Karena kalau disebut penyakit, contoh patah tulang, Ya. benar nggak? Nggak bisa Sakit pakai kan? madu. Bukan, konyol aja kalau dibilang itu bisa kan? Disemutin. Iya makanya. Iya. Jadi penyakit-penyakit yang memang sebenarnya keterkaitan dengan lambung. Lambung ya. Karena ya tadi rusaknya manusia, sakitnya manusia kan dari makanan lewat lambung kan. Iya. Nah, rusaknya kan berarti dari lambung. Iya. Nah, madu ini seperti sebagaimana kisah mobil tadi, Iya. ketika orang itu menciptakan mobil pasti menciptakan Suku cadang. suku cadang spare partnya. Nah, manusia diciptakan suku cadangnya diantaranya adalah Madu. madu untuk memperbaiki tadi. Iya. Lo pasti udah tahu deh sifat manusia itu udah tahu makannya pasti kita keluarnya habis ini nanti kalau kita ngebakso makan bakso pasti kan, Iya, kan betul, gitu. betul. Karena kita juga nggak bisa 100% untuk menghindari itu semua. Nah, bagaimana solusinya? Iya. Solusinya diantaranya adalah dengan menggunakan madu ini. Iya. Madu ini adalah kenapa? Dia bisa memperbaiki sistem cerna kita. Iya. Racun-racun itu apa? Iya. Di saluran cerna itu dibersihin Iya. sama apa? Madu. Sama madu. Iya. Ya kalau udah bersih terus mau apa? Iya. Ya pasti hasilnya sehat. Bagus ya. Tapi lagi kembali Iya. pola makan tadi harus dirubah. Iya. Sekarang kalau misalnya minum madu, Iya. tapi masih makan minumnya yang kimia, Sampah yang tadi pengawet, ya. ya nggak bisa, nggak Iya. bisa. Bahkan saya kan saya juga sebagai terapis ya. Ketika misalnya ada pasien mau cepat sembuh pakai akupuntur, kita bekam, kemudian kita kasih madu, itu akan hasilnya nihil. Iya. Mustahil bicara kesehatan tanpa apa? Pola. Pola makan yang sehat. Bagus ya. Nah ini yang kadang kita nggak mau pusing karena tadi karakter kita adalah karakter instan. Iya. Karena seringnya dimakan kita adalah mie instan, Iya. obat instan. Makanya ketika sinyal tubuh mengeluarkan sinyal tadi di tubuh kita terdapat 100 triliun sel, Sel. ya kan? Iya. Kalau ada musuh masuk mau mencederai sel-sel itu, sel itu mengeluarkan sinyal. Iya. Bentuk sinyalnya apa? Demam. Demam. Iya. Terus sakit kepala. Betul. Terus Lambung nyeri. sakit, Nyeri persendian. Iya. Itu alarm Nah, ya. Itu sinyal. Nah, kalau di lambung itu udah penyakit, Udah penyakit ya. bukan sinyal lagi. Baik. Nah, sinyal ini itu harus kita bersyukur ketika kita misalnya demam, Iya. sakit kepala, ada nyeri persendian itu yang awal-awal ya. Iya. Kita harus pelajari bahwa wah, ini ada sesuatu hal yang buruk bagi kita. Ada hal yang kita masukin karena makanan itu penyakit itu hasil dari apa yang kita masukkan tadi, seperti teori yang di depan tadi ya. Makanya harus mulai rubah, ganti. Iya. Berarti makanan-makanan ganti yang organik. Nah, nanti akan recovery. Iya. Mereka free tubuh kita ya. Jangan langsung kalau lagi demam hajar obat kimia instan. Langsung untuk menurunkan demam gitu kan. Menurunkan demam. Jadi gini, saya kasih contoh ya. Hebatnya pasukan misalnya di dunia, elit dunia, contoh kalau di Indonesia Kopassus. Iya. Itu karena apa? Karena latihan ya. Karena latihan dan tanpa latihan ya nggak bisa. Betul. Karena motonya adalah kita tuh terlatih bukan terdadak. Iya. Nah ini tubuh kita ini dilatih. Iya. Kalau pas lagi ada musuh ngasih sinyal ya udah biarin pertempuran badan itu. Yang penting kita kontrol demam itu, kita kontrol gejala awalnya. Kecuali nanti misalnya kok udah berapa 3 Ada atau 5 ambang batas soalnya. Iya ada ambang batas 5 hari atau misalnya di atas 3 hari kok masih ini turun-turun. juga. Nah itu Iya. harus konsultasi karena Iya. ya itulah peranan tabib atau dokter. Iya. Jangan kemudian kita ini nggak ngerti apa-apa jadi Iya. jadi dokter. Betul. Ya. Terus madu ini kan sebagai penyembuh. Terus sekarang ini banyak sekali kan madu-madu diproduksi Ya. oleh para penjual madu kan. Ya. Bagaimana sih membedakan antara madu Madu asli. palsu dengan madu asli gitu kan? Kadang-kadang kita tidak tahu kan. Ya. Pokoknya kata orang, oh ini bagus nih madu asli, kita beli, Ya. kita minum, ya. Walaupun mungkin secara signifikan kita belum terlalu merasakan perubahannya. Ya. Tapi memang adalah sedikit-sedikit gitu kan. Nah untuk membedakan antara madu palsu
yang sebutnya dengan madu palsu, terus madu asli itu seperti apa? Iya. Karena kita tahu kalau nggak salah beberapa bulan ke belakang itu Polres Lebak Banten kalau nggak Iya. salah menggerebek drem-dreman gitu, iya, Polda Banten. Kang Ion ya, Iya. apa namanya madu palsu, madu oplosan, dan itu sudah beredar di tengah-tengah masyarakat. Iya. Mungkin saya juga pernah beli waktu itu ya, pernah minum gitu kan, karena kita tidak tahu kan. Ternyata itu madu palsu, waduh kita kecewa banget gitu kan. Ya bukan masalah sehat, malah menjadi sakit gitu kan. Tadi Iya. kan yang bisa membuat sakit salah satunya mungkin tadi ada kepalsuan atau radikal bebas atau Iya. sampah tadi dimasukkan Iya. ke dalam tubuh kita. Nah, kan Kang Ion ini sebagai praktisi kesehatan juga mempergunakan madu untuk salah satu terapinya gitu kan. Iya. Nah, menurut Kang Ion bagaimana sih membedakan antara madu palsu dan madu asli? Nah, sebelum madu palsu, madu asli, harus tahu dulu kita madu terbaik. Ya, Apa itu madu terbaik? Udah tahu belum? belum. Madu terbaik itu madu yang diminum. Oh iya, kalau nggak diminum, kalau nggak diminum, Jadi nggak madu bisa terbaik ya? itulah madu yang Bukan madu diminum- cinta ya, bukan ya? Bukan. Jadi madu yang Iya. diminum secara rutin. Iya, Makanya kalau mau mendapat manfaat dari madu itulah harus rutin. iya, Karena tadi ketika jadi makanan nggak sehat itu prosesnya adalah bertahun-tahun untuk mendapatkan penyakit, iya, maka untuk mendapatkan kesehatan juga nggak mungkin instan. iya. Semua butuh proses. Makanya kalau yang beli madu tuh kadang pengennya tuh kayak demam tek langsung Langsung. hilang. Nah, memang ada nih sebelumnya saya kasih tips dulu ya, tips Iya. di antara tips juga sebelum cara bedain ya, gampang lah itu mah Iya. bedain. Iya, Jadi kalau misalnya kayak contoh kayak demam. iya, Ketika demam itu pakai air panas. iya, Air panas 1 gelas. Air panas ini apa tuh ininya? Gimana ya caranya ya? Jelasinnya. Pokoknya kalau di lidah itu masih kuat, iya. tapi di atas air hangat. Oh, berarti katakanlah barometernya adalah pada waktu kita minum lidah ya, kita kuat, lidah masih kita kuat. masih kuat, tapi di atas hangat. Di atas hangat. Campur madu. Iya. Itu minum 1 liter dalam waktu 10 menit. Itu insya Allah 99% demam itu akan turun. Akan turun. Karena Itu hanyut udah ke urin kita ya. udah dipraktekkan puluhan tahun ya. Iya, Jadi itu untuk kontrol itu. Nah, kemudian madu yang terbaik tadi ya iya. adalah yang Minum, yang diminum. konsumsi. Jadi Kalau bukan- dipototin nggak ya? Nggak bisa jadi ya? bukan merek-merek tertentu. Nah, bagaimana lupa saya. Iya. Biar agak lebih jelas lagi. Korelasinya itu bagaimana madu ini bisa mengobati tadi makanan tadi menghasilkan yang tidak sehat tadi menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas atau Lawan sampah. radikal bebas itu adalah antioksidan. Antioksidan. Bisa didapatkan makanan dan minuman yang mengandung antioksidan. Antioksidan. Di antaranya adalah teh hijau. Hijau, iya. Nah, madu ini kaya juga dengan Antioksidan. antioksidan. Makanya kalau untuk mendapatkan manfaat dari madu, ya kita harus teorinya gini. Misalnya ini racun kita Iya, minum, iya. sampahnya segini. Iya. Ya madunya harus segini dong, istilahnya. lebih. Antioksidannya Iya, gitu kan? betul, betul. Ya enggak? Nah, ini masalahnya makanan sampah racun banyak masuk, minum madunya jarang dan sedikit. Palsu lagi. Udah gitu palsu. Ya sudah, gitu kan. Nah, makanya di antaranya itu ya repot, nggak bisa dia dapat. Nah, bagaimana sekarang membedakan madu asli dan palsu? Di antaranya adalah mudahnya adalah dicium ini aromanya, boleh dibuka. Aromanya, oke. Ya. Nah, aromanya itu khas. Iya. Dia khas ya. Jadi Iya. tapi kalau misalnya nggak tahu aroma madu asli kan susah juga. Susah juga. Iya. Betul. Makanya kalau tips dari saya itu biasanya kalau beli madu dari saya Iya. itu boleh aromanya diadu dengan merek lain. Hmm. Kalau hampir sama yaitu madu murni. Hmm. Tapi kalau misalnya beda, Iya. biasanya di atas 90% orang membedakan ini mudah. Hmm. Tapi kan mungkin ada juga jenis-jenis madu gitu kan ya, Iya. Kang Ion ya, artinya ini madu Dari lebah kaliandra, dari hutan, dari macam-macam. gitu kan, artinya juga mungkin makanannya juga berbeda, yang Iya. mungkin di hutan nektarnya seperti apa, kalau yang diternakan seperti apa gitu kan. Kan kalau diternakan juga kan madu asli juga, artinya dia Iya. tidak dicampur dan memang keluar dari lebah gitu Iya. kan. Nah itu bagaimana tuh cara membedakannya tuh? Tadi tetap pertama dia Ada akan ya? mempunyai aroma, Aroma yang beda ya? Aromanya khas kita Khas ya? nyebutnya. Hmm. Nah, khas ini berbagai macam tapi ya susah. Iya. Susah kalau nggak praktek. Tapi kalau Iya. dipraktek Iya. dia akan mudah. Hmm. Jadi caranya tadi kalau ada madu merek lain silahkan Iya. aduin aromanya. Hmm. Yang kedua Dibandingkan ya. dari rasa. Iya. Nah,
begini, tambah air lagi nih. Nah, Pak Haji boleh tuh kasih apa? Oh, Kasih iya. gelas, ambil Oh, iya. gelas boleh. Iya. Boleh, boleh. Nah, kita apa? Coba Iya. rasanya. Iya. Iya. Dan tidak terlalu manis, apa memang manis banget atau bagaimana? Ya kita nyebutnya rasanya khas juga. Khas juga ya. Nah, khas itu bagaimana? Iya. Langsung Iya. coba aja. Makasih. Langsung apa? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Minum ya. Ya. Dia manisnya nggak ini ya, nggak. Kalau Sunda tuh ngegiung ya, Mm-mm. ngegiung terus apa di gigi-gigi itu kan kalau gula kan apa? Manis banget itu ya. Nah, kalau ini manisnya ya mungkin 80% kali Iya. mungkin. Iya. Misalnya gula 100% ini ya sekitar 80% lah manisnya. Iya. Enak nih. Terus di tenggorokan juga enak deh. Nggak gatel. Iya, nggak gatel. Kalau gatel tuh berarti kan dia agak gulanya anget, tinggi iya. kan. Iya. Jadi itu diantaranya cara membedakannya adalah hanya dengan aroma dan rasa dan juga lab yang apa laboratorium yang memang hasilnya itu adalah asli atau palsu. Iya, palsu. Karena ada juga laboratorium yang hasilnya itu nilai Iya. apa? Nilai dari kandungan, misalnya fruktosanya berapa, sukrosanya berapa, Iya. kemudian apa enzim, Jadi itu bisa diukur ya. ya bisa diukur. Nanti kalau bicara ini mungkin kita apa next Lebih spesifik ya. lebih Oke. spesifik tentang madu. Baik. Kalau saat ini karena masih channelnya nanti harus ditambah tuh dan Channel dagang ya. channelnya dagang. Baik. Alhamdulillah Kang Yon. Semakin membuat kita jadi lebih apa ya mengetahui tentang makanan sehat dan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh gitu kan. Nah dari semua ini Kang Ion, apa sih solusi dari apa namanya permasalahan makanan ini? Ya solusinya tadi sebenarnya sedikit banyak kita sudah dijabarkan juga ada di Ya. penjelasan di awal tadi ya bahwa Ya. solusinya adalah mau tidak mau nenek kita adalah petani, kita harus jadi petani. Iya, bukan melaut ya. Bukan melaut. Jadi yang laut juga nah ikan yang harus dari laut tuh itu Iya, bagus itu. itu sehat banget ya. Apalagi ikan gundara. Iya. Nah ikan gundara itu adalah salah satu penyakit itu kan umumnya darah dari darah juga tuh. Iya. Setelah dari lambung kan nanti jadi darah tuh. Betul. Darah yang kotor, darah yang apa itu. Nah itu untuk membersihkan darah itu ada yang namanya ikan gundara. Gundara ya. Nah bisa dibeli di sini di bawah sini. Bukan gundala ya. Kalau gundala putar petir. Kalau nggak salah namanya gundara ya. Makanya Gundara nanti ya. insya Allah kita akan Iya. harus ini juga produksi juga. Iya. Dalam artian kita harus menyediakan makanan yang organik, ikannya juga ikan yang sehat memang layak itu, bukan pakan pakan yang dibuat yang tidak sehat. Iya, kimiawi ya. Ya. Jadi solusinya adalah kita kembali ke alam. Iya. Kita kembali ke alam yaitu konsumsi makanan yang makan nasi dari beras yang Yang organik. padinya pertaniannya adalah pertanian organik. Iya. Makan buah dari buah yang sistem pertanian organik, sayuran juga begitu juga. Begitu. Jadi nanti akan mudah dan insya Allah akan recovery sendiri bahkan akan sembuh. Karena ada boleh di ini ya boleh promo dikit karena ini mah demi kebaikan. Iya. Tapi juga bukan produk saya. Iya. Ada buku tuh bagus namanya Tubuh Anda adalah dokter gitu. Dokter bagi Anda gitu kalau nggak salah Iya, tuh. iya, iya. Ditulis Saya oleh Dr. Hussein Bajri. Nah, beliau ini sangat sangat bagus sekali dalam hal penjelasan mengenai kesehatan. Walaupun dokter biasanya pakai kimia tapi beliau Malah herbalis ya. jadi kadang kalau kata herbal itu kadang kayak kayak holistik kita nyebutnya. Jadi Iya. melihat manusia tadi itu bukan hanya sisi kita harus jadi objek perdagangan gitu. Iya. Jadi kalau diabetes minum ini. Iya. Misalnya sakit lambung minum ini gitu. Bukan seperti itu. Jadi seperti robot ya. Iya, jadi akhirnya kita kan tadi kita edukasi kan makanya Iya. percuma semuanya juga obat apapun juga percuma selama pola makan makanan itu tidak diperhatikan dan itu yang saya alami gitu. Iya. Itu yang saya alami. Baik. Pasien-pasien itu akan susah sembuh ketika dia tidak jaga pola makan yang bukan organik tadi itu. Iya, berarti kan cerdaslah dalam memilih Nah, makanan. makanya solusinya kembali ke alam. Kita kalau sebisa mungkin konsumsinya nasinya organik ya. Tadi siklus makanan itu sangat diperhatikan Iya, ya. dia kembali Kalian ke ya. makanan-makanan yang Iya. istilahnya
dari alam. Dari alam yang diproduksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu kan apa? Karya dari Allah Subhanahu wa taala itu. Menjauhkan dari makanan-makanan yang mengandung bahan kimia. Ya, betul itu ya? pertanian ya, dari pertanian apalagi dengan makanan yang sudah diawetkan, makanan yang instan. Contoh mie instan itu dari pertanian apa? Kan bukan dari pertanian tuh. Itu makanan yang instan. Jadi lebih parah grade-nya itu. Jadi lebih parah. Terus makanan-makanan yang apa? Mengandung misalnya pengawet ya. Pengawet. Nah, bahkan makanya tuh saya kadang sedih juga ya. Udah nggak sehat, minum herbal, madu kalau dicampur dengan yang lain, kandungan-kandungan yang lain itu akan mudah potensi untuk apa? Fermentasi atau basi. Nah, makanya rata-rata tuh dikasih pengawet. Nah, kalau dikasih pengawet kan kimia. Ya udahlah. Udah hilang antioksidannya ya. Intinya jadi manfaatnya sudah nggak ada jadi, apa? Sehat makannya nggak sehat. Ketika sakit pun mau berobat dengan obat yang tidak sehat. Tidak menyehatkan. Yang tidak menyehatkan. Ya? Itu dia. Saya prihatin gitu. Makanya alhamdulillah dengan saya juga berterima kasih ya telah diundang di sini oleh Kang Ori Koboy ya. Sehingga bisa sedikit banyak kita sumbangsih untuk apa? Menjelaskan keadaan umat saat ini dan kita sumbangsih untuk memperbaiki. Karena niat kita ini semuanya adalah dalam rangka apa? Sedikit banyak apa sih yang saya bisa lakuin untuk merubah ini semua kan begitu. Betul. Kalau kita hanya wah itu gimana tawuran wah gini gimana, udah entar yang ada habis nonton TV stroke aja. Tapi bagaimana kita bangkit berubah dan alhamdulillah juga diantaranya kita memulai apa pertanian. Nah nanti kita bisa mungkin di ini juga kali dibikin video untuk pertanian organiknya. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian kita sudah ngobrol banyak dengan Kang Ion dan sudah banyak informasi dan ilmu yang kita dapat dan juga kedepannya insya Allah Kang Ion ya kita akan membuat lagi kolaborasi untuk membuat edukasi kepada masyarakat gitu kan mengenai bagaimana pertanian yang baik dan benar mungkin zaman Rasulullah dan sebagainya di kombinasi seperti itu yang menghasilkan produk makanan yang menyehatkan untuk kita semua. Halal dan thayyib gitu ya, Kang istilahnya Kang Ion seperti itu. Baik sahabat sekalian. Tapi dikit tuh, edukasi plus dagang dikit. Baik siap, nanti kita tambahin ya. Biar bisa beli madu ini gitu. Tambahin ya. Ya alhamdulillah. Baik sahabat Kang Ori Koboy, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat diri kita, dan juga buat masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.